Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita masih dalam bab fi ahkamit thahara wal miyah, bab hukum-hukum yang berkaitan dengan thahara dan air. Nah, ikra. Bismillah. Qala musannifu hafizahullah taala fi kitabih wa qad dhikratis salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'atin fataratan ya'murullahu bi iqamatiha wa taratan yubayyinu maziyataha wa taratan yubayyinu thawabaha wa taratan yakrinuha ma'as sabri wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'id. Naam, qala al-musannif rahimahullahu taala wa qad dzukiratis salatu fi mawatin katsiratin minal Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'ah. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an kata salat di banyak ayat dengan beragam konteks. Taratan, kata beliau, fataratan ya'murullah bi iqamatiha. Terkadang dalam bentuk perintah, Allah memerintahkan agar salat ditegakkan. Ya, di banyak ayat Allah sebutkan agar kita menegakkan salat. Aqimus shalah, tegakkan salat. Ya, ini konteksnya perintah. Wa taratan yubayyinu maziyataha. Dan terkadang Allah sebutkan tentang keistimewaan salat. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini keistimewaan salat. Dan salat dapat menghilangkan kebakhilan pada diri. Ya, dan menghilangkan keluh kesah. Jadi ada keistimewaan di sana. Bahkan salat dapat meredam kesulitan atau ujian yang baru saja kita hadapi, maka dengan salat kita akan tertolong. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian beliau mengatakan, wa taratan yubayyinu thawabaha. Dan terkadang Allah menjelaskan tentang pahalanya, pahala salat. Wa taratan yaqrinuha ma'as sabri wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'idi. Dan terkadang Allah sebutkan salat bersanding dengan kesabaran, ketabahan. Dan Allah perintahkan agar kita menjadikan salat dan kesabaran untuk menghadapi berbagai macam musibah. Jadi bagaimana cara menghadapi berbagai musibah? Salat. Sabar dan salat. Allah dekatkan kali sabar dan salat. Nah, ikra. Wa min thamma kana qurrata ainir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya
fahiya hilyatun nabiyyina wa syiarus solihina wa hiya silatun bainal abdi wa bainar rabbil alamin wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa min thamma kanat qurrata 'aini Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya. Oleh karena itu salat menjadi buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Ya. Penyejuk pandangan. Ya. Sebagian orang menjadikan pasangannya, anak-anaknya, hartanya ini penyejuk pandangan mereka. Tapi Nabi menjadikan salat sebagai penyejuk pandangan, buah hati. Fi hadhihi dunya fahiya hilyatun nabiyyin. Salat itu perhiasan para nabi. Hilya artinya perhiasan. Salat adalah perhiasan para nabi. Kemudian wa syiarus salihin. Dan salat adalah simbol bagi orang-orang saleh. Mana ada orang soleh nggak sholat? Ya. Ketika ada orang mengatakan dia soleh, tapi nggak sholat, ya, atau ada yang mengatakan dia wali Allah, tapi nggak pernah sholat. Ya. Jadi sholat adalah syiarus salihin, simbol bagi orang-orang yang soleh. Apa bukti dia soleh? Kalau dia tidak sholat, bagaimana bisa dikatakan saleh? Karena semua amalan itu tergantung dengan sholatnya. Ya, seorang akan dihisab nanti di akhirat. Semua amalannya itu tergantung dengan sholat. Wahia silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Dan sholat adalah hubungan atau penghubung antara hamba dengan Allah. Salat penghubung antara hamba dengan Allah, yaitu salat. Sering kita melaksanakan salat, maka kita berhubungan dengan Allah. Karena salat adalah penghubung. Ya. Ada sebuah ungkapan penyair mengatakan, semua hal yang kita miliki hilang itu ada gantinya. Bahkan ketika barang itu hilang, di masa yang akan datang kita nggak peduli lagi. Tapi kalau Allah yang disia-siakan, maka nggak ada penggantinya. Contoh HP yang kita miliki saat ini, 10 tahun ke depan nggak berarti dia. Ya, hari ini hilang kita cari ini tuh, tapi 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan itu nggak berharga. Tapi kalau Allah yang mereka sia-siakan, siapa penggantinya? Ya. Kalau Allah yang mereka tinggalkan, siapa yang menjadi pengganti? Ya. Barang-barang yang hilang, yang tadinya kita miliki dan kita mencintainya, ini ada penggantinya. Jadi salat adalah silatun bainal abdi ya wa baina rabbil alamin. Penghubung antara hamba dengan Tuhannya, pencipta langit dan bumi. Ya Rabb sekalian makhluk, seluruh makhluk. Wa yatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat itu pencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau salat sudah dia tinggalkan, apalagi benteng untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan munkar, fahsya'i wal munkar. Kita selalu katakan kepada remaja, ya, intinya ketika kalian merantau, jangan, ya, intinya jaga sholat. Kalau sholat sudah tidak terjaga, ini besar masalahnya. Yang sudah sholat aja masih tergelincir, apalagi yang nggak sholat. Ya, banyak orang yang terkena syubhat, ya, sholat aja tercelaka, lebih baik nggak usah sholat sama sekali.
Wailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Seharusnya mereka berpikir orang yang salat aja masih celaka, apalagi yang enggak salat. Ya, jadi salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Semakin banyak salat yang kita lakukan, maka semakin tinggi benteng yang menghalangi kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ikra. Walamma kanat hadhihi sholatu la tusihu ila bitaharatil musalli minal hadathi wan najasi hasabal qudira alaihi ala dhalik. Baik. Walamma kanat hadhihi sholatu la tasihhu illa bitaharatil musalli minal hadasi wan najasi hasabal qudrati ala dhalik. Oleh karena itu salat tidak sah. Ya, salat tidak sah kecuali apabila orang yang mendirikannya bersuci dari hadas dan najis. Salat tidak sah ya, karena salat tidak sah kecuali mereka mensucikan dirinya dari hadas dan najis sebatas kemampuannya, ya ala qudrah, ya sesuai kemampuannya. Karena ada keadaan di mana seorang itu ya dibolehkan tidak berwudu atau dibolehkan tidak mandi besar. Ya, nanti akan ada pembahasannya. Nah, wa kana maddatut tatahhuri hiya al-ma'u aw ma yaqumu maqamahu min at-tayammumi 'inda adamil ma'i. Saral fuqaha'u rahimahumullahu yabda'una bi kitabi at-tahara li'annaha lamma qutimatis salatu ba'da syahadataini ala ghairiha minal baqiyati arkanil Islam. Baik, hasbuk. Wa kanat madatut tatahhur hiya alma. Adapun media untuk bersuci adalah air, au ma yaqumu maqamahu min at-tayammum, atau yang menggantikannya seperti tayammum, inda adabil ma, ketika tidak ada air. Saral fuqaha'u rahimahullahu taala yabda'una bi kitabi taharah. Maka para ulama fikih, semoga Allah taala merahmati mereka, memulai kitab fikih itu dengan kitab taharah. Li'annaha lamma quddimatis shalah ba'da syahadatain ala ghairiha ma baqiyati arkanil Islam. Kenapa para ulama mendahulukan kitab taharah? Karena setelah dua kalimat syahadat ya, dalam rukun Islam itu yang pertama dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat, salat lebih diutamakan dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada. Rukun Islam itu ada 5. Setelah syahadat, salat terlebih dahulu yang disebutkan. Ini menunjukkan apa? Salat lebih diutamakan dari seluruh rukun-rukun Islam yang ada. Nah, ikra. Nasaba taqdimu muqaddamatiha wa minha at-taharah fahiya miftahu shalah kama fil hadits miftahu salatit tahur wa dzalika li'anna al-hadatsa yumna'u salata yamna'u shalah fahuwa kal kufli yudau 'alal muhdits fa idza tawadda in halla al kufl fatahara hasbuk. Nasibu taqdimul muqaddimatiha wa minha tahara. Maka dari perkara salat yang lebih diutamakan dalam pembahasan adalah tahara. Kenapa mesti tahara terlebih dahulu? Fahiya miftahus shalah, karena tahara itu kunci salat. Kama fil hadis miftahus salati at-tahur. Kunci pembuka salat adalah bersuci. Wa dzalika li'anna al-hadatsa yamna'u shalah. Ya, karena hadas itu penghalang salat. Kalau dia tidak berwudu, maka terhalang dia untuk salat.
Kalau dia tidak mandi, terhalang dia untuk sholat. Fahuwa kal kufli yudha'u 'alal muhdits. Dia seperti gembok. Ya. Dia diibaratkan gembok. Ya, diibaratkan gembok. Kal kuflu itu artinya gembok. Dia diibaratkan apa? Gembok yang diletakkan pada tubuh orang yang berhadas. Jika ia berwudu, maka gembok itu terlepas. Ya. Jadi miftahus salat tahur. Apa kuncinya? Bersuci. Ya. Jadi hadas menghalangi orang untuk melaksanakan salat. Jadi hadas itu seakan-akan gembok yang diletakkan pada tubuh orang yang berhadas. Lalu bagaimana cara membuka gembok ini agar dia bisa melaksanakan salat? Maka dia harus mengangkat hadasnya. Berwudu jika itu hadas kecil, mandi jika hadas besar. Jadi hadas ini yang menghalangi kita untuk salat. Syekh mengibaratkan gembok yang diletakkan di tubuh kita. Bagaimana cara membukanya? Dengan tahur, dengan bersuci. Miftahus salati at-tahur. Nah, At-taharah awqatu syurutis salati wa syartu la budda an yuqaddama 'alal masyrut. Tayyib. Fataharatu awqadus syurutis salah. Taharah itu adalah syarat yang paling dominan. Wa syartu la budda an yuqaddamu 'alal masyrut. Adapun syarat ini mesti didahulukan daripada yang disyaratkan. Ketika kita mau sholat, apa syaratnya? Wudu. Maka wudu harus didahulukan daripada sholat. Ya. Jadi bersuci, kata beliau, adalah syarat sah sholat yang paling auqat. Auqat itu dominan, yang paling dominan. Jadi syarat dari sebuah ibadah itu tentu berada di depan, didahulukan daripada ibadah tersebut. Ya, ini syarat. Para ulama sebagian membuat definisi yang mudah, yaitu syarat itu kharijal amal, di luar amal. Jadi sebelum kita beramal, kita penuhi dulu syaratnya. Jadi syarat itu bukan di dalam tapi di luar. Berbeda dengan rukun. Adapun rukun di dalam. Ya, dakhilal amal. Jadi sebelum sholat kita harus penuhi syarat-syaratnya. Yang paling dominan adalah toharoh. Di sana ada 9 syarat. Ya, al-Islam, wal aql, wat tamyiz, kemudian izalatul hadas, waraful hadas, wa izalatul najas. Ya, mengangkat hadas, menyingkirkan najis. Kemudian apa? Satrul aurah, menutup aurat. Kemudian ya, dukhulul waqti, masuknya waktu, istiqbalul qiblati, kemudian menghadap kiblat, wan niyah. Ini syarat-syarat salat. Dari syarat-syarat ini, syarat yang dominan adalah ya, selain dari 3 syarat yang di atas, Islam, berakal dan tamyiz, yaitu apa? Toharoh. Toharoh terbagi 2, izalatun najas, raf'ul hadas, dan izalatun najas, mengangkat hadas dan menyingkirkan najis. Nah, Wa makna taharah lughatan an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdaril hissiyati wal ma'nawiyati. Wa manaha syar'an irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi. baik. Wa ma'na taharati lughatan, adapun taharah secara bahasa, an-nadhafatu wan nazahatu 'anil aqdaril hissiyah wal ma'nawiyah. Ini secara bahasa. Jadi taharah adalah kebersihan, kesucian dari sesuatu yang kotor, baik yang hissiyah, yang tampak, maupun yang abstrak. Ya, ini taharah. Maka dikatakan taharatul qalbi, ini hatinya bersih dari kesyirikan, dari kemaksiatan. Ini taharah secara bahasa. Ya, adapun dalam masalah fikih yang dibahas itu taharah yang berkaitan dengan badan, pakaian, dan tempat sholat.
Adapun berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan toharo hati, kebersihan hati. Toharo badan, pakaian dan tempat sholat ini dibersihkan dengan air. Media utamanya air. Adapun kebersihan hati, apa medianya? Taubat. Ya, taubat. Oleh karenanya ketika hati ini kotor, 7 hari 7 malam pun dia berendam di laut, nggak akan pernah bersih. Yang dibutuhkan adalah taubat. Adapun toharo bermakna hissiyah, itu badan, pakaian dan tempat sholat, ini media utamanya adalah air. Adapun yang dibahas di kitab fikih itu toharo yang hissiyah, ya, toharo yang hissiyah. Wa maknaha syar'an, adapun maknanya secara syariat, irtifa'ul hadasi wa zawalun najas, mengangkat hadas dan menyingkirkan najis. Ini toharo, ya, mengangkat hadas dan menyingkirkan najis. Apa bedanya antara hadas dengan najis? Hadas keadaannya. Ketika seorang buang air kecil, yang dia buang najis, bekas, ya, bekas yang dia buang atau zat yang dia buang itu najis, maka dia wajib beristinja. Adapun keadaannya, apa keadaannya? Berhadas, ya. Bagaimana mengangkat hadasnya? Dengan wudu. Bagaimana membersihkan najisnya? Dengan istinja. Ini perbedaan antara hadas dengan najis. Jadi hadas itu keadaan orangnya, keadaannya yang menghalangi dia untuk sholat. Adapun najis, zatnya yang dikeluarkan itu najis. Air seni, BAB, madhi, wadi, ini najis, ya, ini najis. Adapun keadaan orangnya berhadas. Nah, lanjut. Wartifa'ul hadathi yahsulu biisti'malil ma'i ma'an niyati fi jami'il badani in kana hadathan akbaro aw fil a'dha'il arba'ati in kana hadathan asgharo. Tayyib. Wartifa'ul hadasi yahsulu biisti'malil ma'maniyah, mengangkat hadas, yahsulu biisti'malil ma'i, ini dengan cara menggunakan air disertai niat, fi jami'il badani in kana hadasan akbar, ya, dia gunakan air dengan berniat, ya, berniat menggunakan air tersebut untuk apa? Untuk menyiram seluruh badannya. In kana hadasan akbar, apabila dia berhadas besar, ya, berhadas besar, dia gunakan air, dia siram seluruh tubuhnya, ya, dengan niat. Au fil a'dha'il arba'ah, atau dia mencuci 4 organ tubuh, in kana hadasan asghar, jika dia berhadas kecil. Apa yang maksud dengan a'dha' arba'ah? Berwudu. Karena dalam Quran disebutkan 4 yang wajib dicuci, ya, wajah, 2 tangan dari ujung jari sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan terakhir mencuci kaki. 4. Al-a'dha' arba'ah. Bagaimana dengan kumur-kumur dan istinsyak? Di sini berselisih para ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian hanya mengatakan sunnah. Yang mengatakan wajib karena kumur-kumur dan istinsyak itu bagian dari wajah, ya. Kumur-kumur dan istinsyak itu bagian dari wajah. Karena wajah wajib dicuci, maka kumur-kumur dan istinsyak, kemudian membuangnya, istismar, ya, ini hukumnya wajib. Walaupun sebagian nanti berselisih, ada yang mengatakan kumur-kumur itu sunnah, masukkan air itu sunnah, ya, karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 4 saja. Nah, ini akan kita bahas ketika babnya. Nah, lanjut. Au istimali ma yanubu 'anil ma'i
'inda adamihi aw ajzi an istimalihi wa huwa turab ala sifatin makhsusatin. Taib. Kemudian aw istimali ma yanubu 'anil ma'i inda adami awil ajzi an istimali wa huwa turab ala sifatin makhsusah, atau dia menggunakan apa yang menjadi pengganti air. Yanub artinya pengganti, ya niyabah, naib. Dia menggunakan apa yang menjadi pengganti air inda adamihi, ketika air enggak ada. Ini rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi enggak ada alasan kita tidak melaksanakan salat, yang mana salat adalah modal kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tetap aja wajib salat. Enggak ada air, kita gunakan penggantinya. Awil ajaz, atau ketika kita tidak mampu menggunakannya, sakit, enggak mampu menggunakan air, maka kita gunakan penggantinya. Anistimalihi wa turab. Apa penggantinya? Tanah. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat yang telah dikhususkan. Ya, jadi bukan ijtihad sendiri dalam penggunaan tanah tersebut. Pernah terjadi di zaman sahabat, ketika dia hadas besar, junub, dia nggak bisa menggunakan air, dia nggak mendapatkan air, dia guling-guling di tanah. Ya, dia menyangka bahwa penggunaan tanah itu seperti air, jadi semuanya harus kena. Ya, padahal cukup tayamum yang diusap wajah dan telapak tangan saja. Dengan apa? Dengan sifatin makhsusah, dengan sifat yang telah dikhususkan. Kalimat makhsusah ini diikat, jadi kita nggak boleh menambah dan mengurangi. Nah, wa sayati insyaallah bayanun li sifatit tatahhuri minal hadatsaini. Wasayati insyaallah, dan akan datang penjelasannya dengan izin Allah Ta'ala, bayanun li sifati tatahuri minal hadatsain, penjelasan tentang sifat bersuci dari dua hadas ini, yakni hadas besar dan hadas kecil. Nah, ikra. Wanggorodonal an bayanu sifatil ma'i allati yahsulu bihi tatahhur wal ma'i alladhi la yahsulu bihi dhalik. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Wa qala Ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Taib. Wa araduna al-an, yang akan kita paparkan sekarang adalah bayanu sifatil ma' alladhi yahsulu bihi tatahhur. Kita akan menjelaskan tentang sifat air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Sebelum menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, maka yang lebih dahulu dibahas adalah sifat air yang bisa digunakan untuk bersuci. Wal ma'il ladzi la yahsulu bihi dzalika, dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan minas sama, dari langit, air yang suci. Jadi hukum asal air itu suci. Ya, hukum asal air suci. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ini menakjubkan. Ya, najis apapun yang melekat di tubuh kita, ketika kena air, dia akan menjadi suci. Tempat-tempat yang terkena najis ketika disiram air, bersih dia. Ya, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Umat sebelum kita, kalau pakaiannya kena najis, ini enggak dicuci, tapi dibunting, dibuang. Dibuang bagian yang terkena najis. Kalau itu terjadi sekarang, selesai baju kita itu berwarna semuanya, tempelan semua. Ya, senanglah tukang jahit.
Kira mencari istri pun harus bisa jahit, karena kemungkinan pakaiannya bolong-bolong. Kenapa? Karena terkena najis. Ini cukup dengan air Allah turunkan. Nah, wat-tahur huwa at-tahir fi dzatihi mutahhiru li ghairihi wa huwa baqiyu ala khilqatihi ay sifatil lati khuliqa 'alaiha sawa'un kana nazalan minas sama kal matar wa dhawbi thuluji wal baradi aw jariyan fil ardi kama in anhari wal uyuni wal abari wal bihari aw kana muqattaran. Baik. Kemudian beliau mengatakan wat-tahur, apa itu tahur? Huwa at-tahir fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Dia suci, zatnya suci dan dapat mensucikan yang lain. Ini tahur. Jadi dikatakan tahur itu zatnya suci dan dapat mensucikan yang lain. Dikatakan air itu tahur, ya, zatnya suci dan dapat mensucikan yang lain. Wa huwal baqi ala hilqatihi, dan dia masih pada bentuk asalnya, artinya belum terkontaminasi, belum bercampur dengan yang lain. Ai bi sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Jadi bentuknya itu, sifatnya itu sebagaimana dia diciptakan pada awalnya. Dia belum bercampur. Ini kalau ini sudah bercampur ini. Mungkin tadi berasal dari air ini, kemudian dikasih madu. Boleh nggak untuk wudhu? Kalau ini boleh nggak untuk wudhu? Masih boleh, karena dia masih pada penciptaan asalnya. Sawa'an kana nazilan minas sama kal matar wa zawbis wa thuluji wal barad aw jariyan fil ardi kama il anhari wal uyun wal abari wal bihar aw kana muqattaran. Ya, sama ini semua air yang turun dari langit, yakni berupa air hujan, ya, atau air apa namanya, lelehan salju, bukan saljunya tapi lelehan salju, atau embun. Ya, di pagi hari kita dapatkan embun, atau yang mengalir di bumi, sungai, mata air, kemudian al-abar, abar itu sumur, kemudian al-bihar, air laut, atau sekedar ya ini tetesan-tetesan air, ya, sekedar tetesan-tetesan air. Mungkin air netes dari pohon bekas hujan, netes dia. Baik, lanjut. Fahada huwa alladhi yasihu at-tatahhuru bih minal hadathi wal najasati fa in taghayyara bi najasatin lam yajuz at-tatahhuru bih min ghairi khilafin wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaglib alaihi fasahihu min qaulai al-ulama'i sahhatu tatahhuri bihi aidan. Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhur bihi minal hadasi wan najasa. Jadi jenis-jenis air ini ya yang dibenarkan untuk digunakan ya oleh orang yang akan melaksanakan salat atau mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya, jadi jenis-jenis air ini yang sah untuk digunakan. Ya, bersuci dari hadas dan najis. Jadi air yang turun dari langit ini dan yang keluar dari bumi ini yang sah digunakan untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadas atau menyingkirkan najis. Fa in taghayyara binajasatin, jika air ini bercampur dengan najis, lam yajuz at-tatahhuru bihi, maka enggak boleh bersuci dengannya. Sudah terkontaminasi dengan najis. Min ghairi khilaf, dan ini enggak ada perselisihan. Kalau sudah bercampur dengan najis ya udah dia masuk kategori air yang kedua, air najis. Nah, sebagian ulama itu mengatakan air itu terbagi dua saja, air tahur dan air najis.
Ada yang membagi menjadi 3, air tahur, air tahir, dan air najis. Ya. Sebenarnya kalau dalam praktek kehidupan yang membagi 3 ya sama aja dengan pembagian yang 2. Bedanya apa? Nah, ini mereka katakan ini bukan air, ini minuman. Ya, bagi mereka yang membagi 3 ini air, tapi air suci namun tidak mensucikan. Kalau yang mengatakan air itu 2, air tahur dan air najis, ini tidak dikategorikan air, tapi dikategorikan minuman. Ya sama aja. Yang satu mengatakan air suci lagi mensucikan, yang kedua air suci namun tidak mensucikan, yang ketiga air najis. Tetap aja yang digunakan itu air yang suci lagi mensucikan. Bedanya mereka ini dimasukkan ke dalam jenis air atau tidak. Kemudian wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaghlib alaihi fasahi min qaulil ulama'i sihhatu tatahhuri bihi aidan. Jika dia bercampur dengan sesuatu yang suci namun ya tidak dominan, tidak mengalahkan. Kalau ini sudah dikalahkan belum ini? Ya, dikalahkan belum ini? Madu dengan air tadi kan? Mana yang menang? Madunya atau airnya? Atau air di bak masuk sabun antum ambil, kalah nggak air dengan sabun itu? Tapi kalau deterjen masuk 2 kilo ke bak antum, mana kira-kira yang menang? Mana yang dominan? Maka dia yang memiliki nama. Ya. Di sini disebutkan kalau sesuatu bercampur dengan air tersebut namun tidak mengalahkannya, tidak mengalahkan air, dan air tetap berada pada ya sifat awalnya, fasahi min qaulil ulama sihhatu tatahhuri bihi aidan. Yang sahih adalah dari 2 pendapat para ulama boleh digunakan. Ya. Contoh air dicampur dengan sidar. Kalau campurannya sedikit dan tidak merubah sifat air, maka air tersebut masih bisa digunakan. Ya. Contoh bak masuk 1 saset kopi. Kira-kira 1 saset kopi itu mengalahkan 1 air dalam bak itu tidak? 1 bak air itu tidak. Kalau tidak berarti tetap dalam ya sifat awalnya, boleh digunakan. Tapi kalau air itu sudah berubah, namanya pun berubah. Air tambah 1 saset kopi. Mereka nggak katakan air lagi tapi kopi. Atau kasih teh, dikatakan teh. Ya, ini yang dimaksud. Jadi kalau yang bercampur sesuatu yang najis namun dia tidak mengalahkan sifat air, maka tetap air tersebut boleh digunakan. Ya. Satu lagi. Masih bisa satu lagi? Saya, tafadhal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'i al-yasiri awil katsiri bi taharat kal ishnan was-sabun was-sidr wal khatmi wat turab wal ajaini wa ghairi dzalik mimma qad yughayyirul ma'a mithli ina'i idza kana fihi athara sidrin aw khatmi wa wudi'a fihi al-ma'un fataghayyara bih ma'a baqa'i ismil ma'i fahada fihi qaulani ma'rufani lil ulama'i. Taib, ini perkataan Ibnu Taimiyah, dia menjelaskan 2 pendapat tadi. Saya kira enggak cukup untuk menjelaskannya. Ya, tadi Syekh Shalih Fauzan sudah menjelaskan mana yang lebih sahih. Adapun perkataan Ibnu Taimiyah ini ya enggak cukup waktu kita untuk membahasnya. Ini berbicara tentang apakah air itu boleh digunakan atau tidak ketika yang bercampur itu seperti air sabun, air sider, apa sider itu, pohon sider kalau bahasa kita, yang biasa digunakan untuk ruqyah, bidara, ya bidara, atau bercampur dengan tepung dan lain sebagainya, apakah air ini bisa digunakan atau tidak? Insyaallah taala minggu depan kita lanjutkan masuk Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.